Baik, perkenalkan nama saya Elizabeth Saulo dengan NIM 19142400. Perkenalkan, nama saya Vito Febianti dengan NIM 006. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mau dengan NIM 1914240117. Oke, perkenalkan nama saya Novita Rizky Ramadiati dengan NIM 191424023. Kali ini kami membahas karakteristik dan dinamika generasi digital. Generasi digital atau generasi alfa adalah generasi yang lahir pada tahun 2010 hingga sekarang. Generasi ini merupakan generasi terbaru yang memiliki karakter, teknologi, sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ada beberapa pembagian generasi: baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan yang terakhir generasi alpha. Karakter dan dinamika generasi digital. Menurut Abdullah, generasi alpha memiliki beberapa karakter yang unik, yaitu: 1. Memiliki kehidupan yang lebih sejahtera daripada generasi sebelumnya. 2. Memiliki pendidikan yang tinggi. 3. Hidup dengan bantuan teknologi. 4. Tidak memiliki keterampilan yang bermacam-macam. 5. Terobsesi dengan produk baru dan lebih mudah untuk merasakan bosan. 6. Memiliki berat badan yang berlebihan karena gerak fisik yang kurang. 7. Kurangnya aspek sosialisasi. Sedangkan menurut Berkowitz pada tahun 2017 dalam artikelnya yang berjudul 13 Things to Know About the Alpha Generation menjelaskan beberapa karakteristik generasi alpha, yakni 1. Mereka memiliki ownership yang tinggi terhadap properti yang dimilikinya. 2. Mobilitas yang tinggi ditandai dengan budaya traveling yang makin populer. 3. Tidak begitu memberikan perhatian terhadap privasi. 4. Tidak patuh terhadap aturan. 5. Mereka adalah pendobrak tradisi. 6. Mereka adalah generasi yang tidak terlalu religius. Dan 7. Mereka berubah setiap saat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik generasi digital. Karakteristik generasi digital dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan wilayah dan kondisi sosial ekonomi. Salah satu ciri utama generasi milenial ditandai dengan peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion, dan produktif, mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, pengguna media sosial yang fanatik, kehidupan yang sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, serta lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Yang kedua, berdasarkan sisi pendidikan. Generasi ini juga memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka menyadari bahwa pendidikan merupakan prioritas yang utama. Pola pikir yang terbuka, bebas, kritis, dan berani adalah suatu modal yang berharga, ditambah penguasaan dalam bidang teknologi tentu akan menumbuhkan peluang dan kesempatan berinovasi. Yang ketiga, berdasarkan sisi pola pikir. Generasi milenial memiliki perbedaan dengan generasi sebelumnya. Generasi tersebut tumbuh menjadi individu-individu yang open-minded, menjunjung tinggi kebebasan, kritis, dan berani. Selanjutnya, implikasi generasi digital terhadap layanan bimbingan karir. Generasi digital merupakan generasi yang tidak terpisahkan dari penggunaan dan perkembangan teknologi, gadget, sosial media, dan internet. Selain itu, generasi alpha atau generasi digital dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan soft skill, diantaranya kemampuan problem solving, kreativitas, pembuatan keputusan, berpikir kritis, fleksibilitas, dan manajemen diri. Oleh karena itu, bimbingan karir yang dilaksanakan di sekolah mengacu pada optimalisasi pemanfaat teknologi untuk mendukung pencapaian karir dan peningkatan soft skill yang diperlukan. Mengamati perubahan yang terjadi pada generasi alpha atau generasi digital, maka program bimbingan dan konseling hendaknya mengubah metode dalam melaksanakan layanan dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, misalnya
melaksanakan need assessment secara online, dan mengembangkan cyber counseling. Menurut Russo pada tahun 2013, ia menjelaskan bahwa guru harus mengubah pendekatan pedagogis dalam mengajar dan memberikan layanan dengan meningkatkan hubungan personal dengan siswa, meningkatkan penggunaan media digital, dan melaksanakan pembelajaran dalam bentuk diskusi, kelompok kerja, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Beberapa konten layanan karir yang dapat dilaksanakan sesuai yang dikemukakan oleh OECD dalam laporannya yang berjudul Skill for Digital World, bahwa terdapat 3 domain yang perlu ditingkatkan, yakni cognitive domain yang di dalamnya terdapat proses kognitif, pengetahuan dan kreativitas, interpersonal domain termasuk di dalamnya keterbukaan intelektual, etika kerja, dan kepercayaan diri, serta interpersonal domain termasuk teamwork, kolaborasi, dan kepemimpinan. Mengacu pada konten layanan bimbingan karir yang lebih spesifik, maka hasil penelitian dari OECD yang menghubungkan antara keterampilan penggunaan teknologi dan keterampilan dalam bekerja mengungkapkan beberapa keterampilan yang diperlukan. Berikut beberapa konten keterampilan layanan karir untuk layanan bimbingan karir generasi digital, yaitu yang pertama, keterampilan horizontal. Konten layanan bimbingan karirnya itu meliputi pelatihan keterampilan menyebarkan informasi secara baik, benar, dan efektif. Yang kedua itu konten layanan bimbingan karir dan interaksi horizontal, kemampuannya melakukan pelatihan keterampilan tertentu kepada orang lain dan keterampilan menyampaikan prestasi secara menarik dan efektif. Keterampilan yang kedua yaitu interaksi dengan klien. Konten layanan bimbingan karirnya itu meliputi keterampilan menjual produk dan keterampilan memberikan konsultasi mengenai sebuah produk. Yang ketiga, keterampilan self-direction. Konten layanan bimbingan karirnya meliputi keterampilan merencanakan kegiatan sehari-hari dan keterampilan mengelola waktu. Yang ketiga, manajerial. Konten layanan bimbingan karirnya meliputi keterampilan merencanakan aktivitas orang lain, keterampilan membujuk orang lain, dan keterampilan negosiasi. Yang kelima, problem solving. Konten layanan bimbingan karirnya meliputi melatih keterampilan mengatasi masalah kurang dari 5 menit dan melatih keterampilan membuat solusi kurang dari 30 menit. Yang keenam, keterampilan kognitif. Konten layanan bimbingan karirnya meliputi menulis, membaca, dan berhitung. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan layanan karir bagi generasi alfa atau generasi digital, yakni yang pertama, memastikan seluruh siswa memahami teknologi, komunikasi, dan informasi yang sering digunakan, sehingga bimbingan karir yang diberikan dengan konten seperti literasi dan keterampilan problem solving melalui berbagai alat teknologi dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, generasi alfa atau generasi digital memiliki kemampuan konsentrasi yang rendah sebagai dampak dari keterampilan multitasking yang didapat dari penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pelaksanaan layanan karir harus dibuat semenarik mungkin agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Yang ketiga, generasi alfa merupakan generasi yang tidak terlalu suka dengan aturan-aturan yang tidak mereka pahami manfaatnya dalam kehidupan mereka. Maka, dalam memberikan layanan karir, aturan-aturan yang dibuat hendaknya dipahami dan diterima oleh mereka. Yang keempat, berkoordinasi dengan berbagai stakeholder di sekolah dan orang tua untuk mendukung siswa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan mendukung penggunaannya secara sehat. Yang kelima, jika guru bimbingan dan konseling merasa tidak cukup ahli dalam memberikan layanan yang berbasis digital, maka guru BK dapat bekerja sama sehingga layanan yang diberikan dapat bersifat efektif.
Ada dua hal penting yang dipelajari dalam digitalisasi pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama itu tantangan dan peran guru di era revolusi industri 4.0. Peran guru pada era revolusi industri itu sebenarnya tidak akan terganti jika guru dapat berperan aktif dalam pembelajaran yang kognitif, afektif, dan psikometrik dalam mendidik siswa. Guru dan teknologi seakan-akan bersaing untuk bisa mengambil peran dalam mendidik siswa. Walaupun begitu, kondisi ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para guru untuk bisa beradaptasi, terutama pada era digital, dengan arus informasi yang berjalan begitu cepat. Teknologi tidak serta-merta menggantikan peran guru. Justru guru harus bisa menggunakan teknologi sebagai kanal untuk bisa memberdayakan potensi dirinya sebagai seorang guru. Guru sebagai pelaksana pendidikan di kelas harus bisa memahami bahwa peserta didik yang dihadapinya itu adalah peserta didik yang hidup dan tidak terlepas dari teknologi digital. Tentu cara mendidik anak pada zaman teknologi digital ini sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Proses pembelajaran menyangkut model, strategi, pendekatan, dan metode teknik, dan juga media pembelajaran pun seharusnya memanfaatkan internet dan teknologi digital. Salah satu solusi pembelajaran pada pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini adalah blended learning yang merupakan kombinasi antara pembelajaran berbasis online dengan pembelajaran berbasis tatap muka atau yang biasa disebut dengan face to face. Nah, model pembelajaran lainnya itu adalah e-learning. Nah, model pembelajaran pembelajaran tatap muka itu berubah menjadi daring atau online. Meskipun metode e-learning ini adalah metode yang praktis, efisien, dan juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu, namun tidak bisa menjamin siswa untuk benar-benar memahami konteks pembelajaran karena kurangnya interaksi dengan pengajar. Blended learning tetap mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Penerapan kurikulum 2013 adalah salah satu pengantisipasian terhadap revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Secara substantif, peningkatan soal ujian, baik ujian nasional maupun ujian sekolah berstandar nasional, dengan memasukkan cara bertahap standar yang disebut HOTS ini, guru-guru itu dilatih untuk membuat soal-soal seperti ini. Harapannya nanti ditemukan keselarasan antara pengukuran capaian belajar peserta didik dengan capaian beberapa penilaian internasional. Yang kedua, itu ada digitalisasi pendidikan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, suatu pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Pandemi yang tengah melanda dunia ini memang cukup mengacaukan sistem di semua bidang kehidupan dan memang cukup meresahkan. COVID-19 atau yang dikenal dengan coronavirus ini memang merupakan salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Penularan coronavirus ini menyebar begitu cepat dan mengakibatkan gangguan pernafasan mulai dari pneumonia aktif hingga kematian. Menteri Pemberdaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri PAN-RB telah mengeluarkan edaran yang menyatakan bahwa perpanjangan masa bekerja di rumah. Sesuai dengan sistem ini, hal tersebut juga berlaku dalam pendidikan, yaitu dengan dihapuskan pula ujian nasional dan pembelajaran dilakukan dari rumah melalui aplikasi tertentu, kuliah daring, bimbingan, dan seminar daring. Baik pengajar maupun peserta didik dituntut untuk memahami setidaknya penggunaan teknologi digital. Penerapan pembelajaran dengan sistem daring atau online sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru atau sulit. Setiap peserta didik hampir di setiap jenjang pendidikan menguasai teknologi yang ada sekarang. Namun yang menjadi permasalahannya di sini adalah interaksi dan komunikasi yang kurang antara peserta didik dengan gurunya. Sekolah atau kampus adalah tempat yang paling efektif sebagai tempat interaksinya antara guru dengan
tempat interaksi yang efektif antara guru dengan muridnya. Kesimpulan dari keseluruhan materi yakni tentang dinamika dan karakteristik dari generasi digital. Generasi Alpha merupakan generasi digital natif yang tidak dapat dipisahkan dengan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Kelekatannya dengan teknologi menjadikan generasi Alpha memiliki karakteristik multitasking dan instan sebagai dampak dari penggunaan teknologi. Selain itu, generasi ini merupakan generasi yang memiliki orang tua dari generasi Y yang merupakan generasi dengan tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Dari segi pergerakan fisik, generasi ini merupakan generasi yang paling rendah tingkat gerak fisiknya. Hal itu berhubungan dengan berbagai fasilitas yang tersedia menyebabkan kurangnya gerak fisik. Layanan bimbingan karir yang dilaksanakan di sekolah harus menyesuaikan dengan perkembangan generasi Alpha. Di antaranya adalah konten layanan yang meningkatkan interaksi horizontal, interaksi dengan klien, dan problem solving. Generasi Alpha atau generasi digital erat kaitannya dengan era revolusi industri 4.0, di mana pada masa ini keseluruhan kegiatan dan pekerjaan manusia dilakukan oleh mesin. Generasi digital muncul seiring dengan perkembangan zaman, di mana manusia harus mampu beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi berbasis digital. Itulah mengapa generasi ini disebut sebagai generasi digital. Lajunya informasi dan komunikasi mengharuskan orang-orang menyadari dengan cepat untuk menggunakan teknologi terbaru agar tidak mengalami ketertinggalan informasi. Hal tersebut menjadi sangat penting karena disinilah salah satu manfaat. Hal tersebut menjadi sangat penting karena informasi-informasi keluar dengan cepat dan banyak, tidak peduli informasi tersebut benar atau salah. Disinilah salah satu manfaat dari pendidikan adalah hadir sebagai penyaring informasi sehingga pengguna media tidak sampai salah dalam mengambil langkah. Namun, ada timbal balik yang baik antara pendidikan dengan perkembangan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi dapat menjadi sarana untuk membantu memberikan pendidikan dari pengajar kepada peserta didik.